demografis Desa Sembalun. Sembalun di atas ketinggian permukaan laut 1.200 mdfl. Nah, luas wilayah Sembalun 1.683 dengan jumlah jiwa 2.125. Ciri khas Desa Sembalun, hampir 80% masyarakat kita di Sembalun ini bergelut di bidang pertanian dan pariwisata. Nah, Sembalun itu terkenal dengan bawang putihnya. Nah, tahun 90-an pemerintah pusat sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke Sembalun kaitan dengan swasembada masalah bawang putih. Alhamdulillah pada sampai kesempatan ini, terutama masalah bawang putih itu sebagai komoditas unggulan kami. Desa Sembalun terletak di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selain pertanian, Desa Sembalun juga memiliki destinasi wisata unggulan. Salah satunya Bukit Pergasingan. Bukit Pergasingan berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu seven summit di Desa Sembalun. Keenam lainnya yaitu Rinjani, Sempana, Lembah, Kondo, Anak Darah, dan Bauritif. Tahun 2010 ada wacana pemerintah kabupaten untuk memekarkan desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan itu kami mengambil bagian untuk mewacanakan Desa Sembalun Lawang itu dibagi menjadi 3 desa. Nah, pemecahan dari Desa Sembalun Lawang itu ada tiga desa atau dijadikan 3 desa. Desa Sembalun Lawang itu sendiri, Desa Sembalun Timba Gading, dan Desa Sembalun yang kita tempati saat ini. Itu jadi syukur alhamdulillah dengan adanya pemekaran itu, dampak dari pemekaran itu cukup terasa ya, salah satunya baik di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan dan yang lain-lainnya. Jati diri masyarakat Sembalun itu yaitu masyarakat yang berjiwa Lombok Bua dan berperilaku sasak sangkawira. Lombok artinya lurus, Bua juga artinya lurus. Jadi di jalan yang selurus-lurusnya. Ada rumah pada saat itu yang di Desa Bele itu 7 rumah dan istilahnya pituk bale pituk upak-upak. Rumahnya 7. Ya, orang Sembalun menganggap angka 7 itu sakral. Bahkan ada di sini disebut dengan pituk bukit bertuah, yang sekarang orang menyebutnya Seven Summit itu. Sembalun ini merupakan daerah kopi pada hakikatnya itu kan. Dulu pada tahun 1847 kopi itu masuk ke Sembalun, yang dibawa dulu sama orang-orang tua kita. Kalau bahasa kita itu adalah balok-balok kita dulu. Secara umum sebenarnya kopi itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa.
itu ada 4 jenis secara umum. Nah, tapi yang ditanam di Sembalun ini ada 2 jenis, yaitu adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Nah, kopi Arabica ini yang seperti tadi saya sebut jenis-jenisnya. Nah, kopi Arabica Robusta itu dia ditanam di daerah sekitaran Sajang, karena dia kopi Arabica dan kopi Robusta ini dia harus beda MDPL, beda ketinggian. Kalau Robusta itu 800 ke bawah, kalau Arabica itu 900 ke atas, 1000 lah gitu. Nah, harapan kami sebagai penggiat UMKM, EKM untuk kopi itu adalah satu, mari kita menanam kopi untuk kehidupan. Terus yang kedua, kopi ini adalah sebagai salah satu cara kita untuk peningkatan ekonomi kita selain daripada komoditi-komoditi lain. Terus yang ketiga ini adalah karena kopi itu menanam satu batang pohon kopi bisa menghidupkan 2 orang dari oksigennya. Secara tidak langsung kita penyumbang oksigen kepada dunia ini. Dan kalau agama disebut sebagai amal jariah gitu. Selain dikenal di bidang agrowisata, Desa Sembalun juga dikenal sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid yang tersebar di seluruh desa Sembalun dan pemanfaatan ruang untuk kegiatan keagamaan. Salah satu inovasi yang tidak kalah penting adalah Kampung Bahasa Arab. Pertama, secara singkatnya terbentuk kemudian Kampung Bahasa Arab. Sebelumnya kampung kita ini kita beri nama Kampung Hijrah. Kampung Hijrah itu maksudnya banyak orang pindah dari sini ke sini. Ada yang dari Jawa Timur, ada Jawa Tengah, kemudian ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumbawa, kemudian kumpul di sini. Dan kebetulan mereka itu ada beberapa dari sahabat kita yang sudah beberapa tahun tinggal di Arab gitu. Itu juga kemudian menjadi momen kita untuk membangun Kampung Bahasa Arab ini. Dan alhamdulillah kemudian rata-rata kemudian di sini itu lulusan pondok semua gitu. Dan kompleknya juga pondok, itu kemudian membuat kita gimana kalau kemudian kita bentuk saja kemudian Kampung Bahasa Arab. Itu sebenarnya alasan kita. Kemudian ada juga yang lebih luas, itu alasannya bahwa anak-anak muda itu kemudian sudah banyak yang giroh semangat Islamnya itu tinggi sekali. Adapun inovasi lainnya di bidang kesehatan yang diciptakan oleh Posyandu Sembalun guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Untuk Posyandu kan di sini ada 2 Posyandu, yaitu ada Posyandu keluarga dan ada Posyandu juga universal, itu digabung jadi satu dalam satu hari itu. Nah, di sini di Posyandu yang universal itu biasa, yaitu kegiatan yang kami lakukan itu pertama itu penimbangan balita. Yang kedua penimbangan balita, kemudian di sana juga ada pemberian makanan tambahan. Nah, itu kegiatan yang ada di Posyandu. Selain itu juga ada Posyandu keluarga namanya. Nah, di Posyandu keluarga itu ada 5 bilik di sana. Pelayanannya yang pertama yaitu pendaftaran untuk ibu balita, pendaftaran balita. Kemudian yang kedua pendaftaran bilik untuk ibu hamil. Yang ketiga yaitu pendaftaran untuk bilik remaja. Yang keempat yaitu pendaftaran pelayanan untuk bilik lansia, dan yang terakhir itu pelayanan untuk PTM untuk penyakit tidak menular yang punya riwayat.